Kes Merah Putih, terkoneksi, terinformasi, dan terpercaya. Ini kan sebetulnya merupakan ajaran agama Islam ya. Bahkan salah satu rukun Islam itu kan adalah kita diwajibkan membayar zakat ya. Bagi ASN itu ada unsur pembersihan karena arti daripada zakat itu juga berkembang, memuji, membersihkan diri. Zakat profesi ini berbeda dengan zakat perdagangan, ya. Zakat petani juga Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Informasi dimanapun saudara berada. Jumpa lagi pada sore hari ini dalam podcast Merah Putih. Terkoneksi, terinformasi, dan terpercaya. Allahu Akbar. Khusus hari ini edisi perdana, kita sudah mengundang dua narasumber dalam podcast hari ini. Saya perkenalkan narasumber kita yang pertama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zulkarnain Dali MPD. Assalamualaikum warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Pak Ketua? Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. sehat Beliau walafiat. baru saja meninggalkan beban tugas sebagai rektor. Allah. Ya, lebih banyak waktu untuk beraktivitas dan berbuat untuk masyarakat. Kemudian yang kedua di sebelah saya juga sudah hadir Ketua Basnas Provinsi Bengkulu, Assalamualaikum. ya Bapak Romli Ronan LC MH. Alhamdulillah. Ya, Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Ya, baik-baik, alhamdulillah. Baik, hari ini kita khusus mengangkat tema mengenai zakat ASN, ya. Karena di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di media sosial, ramai sekali menjadi pembicaraan hangat, termasuk juga di kalangan ASN mengenai zakat ASN. Ya. Sehingga ini kami mencermati perlu menjadi topik diskusi kita, dan mudah-mudahan dari diskusi ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang mencerahkan, Pak ya. Siap. Saya mencoba pertama kepada Pak Ketua Majelis Ulama terlebih dahulu, Pak Prof. Zulkarnain Dali. Pak Prof, zakat ini kan sebetulnya merupakan ajaran agama Islam ya. Bahkan salah satu rukun Islam itu kan adalah kita diwajibkan membayar zakat ya. Kira-kira apa yang menjadi landasan secara agamanya dari perspektif agama Islamnya yang mendasari dan melandasi tentang keharusan kita untuk membayar zakat ini, Pak Prof? Ya, Silakan. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para pemirsa wabarakatuh. di mana saja berada ya. Kalau bicara masalah zakat ini bukan sekarang pilarnya, dari zaman Rasulullah. Karena salah satu khalifah yang paling dekat dengan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq itu ketika perintah haji turun biasa saja, sholat turun biasa saja, puasa turun biasa saja. Ya sudah tuh. Kenapa ketika perintah zakat itu turun, dia ada statement yang waktu itu membuat seluruh umat Islam waktu itu agak, ya kata orang sekarang viral lah. Karena yang tidak membayar zakat harus diperang. Itu statement yang paling bagus. Dan setelah kita cek dalam Al-Quran kan, Baiat Taubah ayat 60 ya. Ayat Itu 103. ya 103 ada juga saya katakan bahwa situ orang-orang yang menerima zakat, sudah tuh zakat tuh dalam Al-Quran hus min amwalikum. Ada ambillah dari harta kamu. Itu Al-Quran itu. Jadi memang fikihnya, aturan mainnya, sistemnya, ada nisabnya itu, ada nisab makanan pokok, ada nisab harta perniagaan. Kalau nisab harta perniagaan seperti misalnya disandarkan, misalnya ke emas jumlah sekian, wah itu nisabnya, atau sudah 80 gram emas sudah wajib zakat. Cuman kalau kita bagi ASN itu ada unsur pembersihan karena
arti daripada zakat itu juga berkembang, memuji, membersihkan diri. Karena zakat itu ada dua loh sifatnya. Ada sifatnya zakat mal, ada sifatnya zakat pribadi atau nafs. Yaitu kalau zakat pribadi itu rutin setiap tahun namanya zakat fitrah, membersihkan diri kita. Kalau zakat mal yang diwajibkan seolah-olah diarahkan, digiring, ya, diperintahkan untuk orang yang mempunyai harta. Nah, standar harta itu tadi nanti secara teknis Ketua Basnas nanti yang lebih paham itu. Tapi yang jelasnya ada standarnya. Tidak boleh, bahkan dalam kategori beberapa pendapat ulama itu orang failit tidak boleh mengeluarkan zakat. Failit itu utang banyak. Jadi nak makan besulit, ngapa belum zakat? Nah sekarang ini pemerintah itu sudah menekankan undang-undang ya nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 ayat 2 ya tentang pengelolaan zakat. Dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan atau lembaga ya sebagai Basnas atau lazisnu atau lazismu ya usaha yang diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gub itu memang agak viral dan keras. Siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat harap mundur katanya. Kenapa? Gaji minimal PNS itu sekarang ini serendah-rendahnya di atas 3 juta rupiah, Pak. Yaitu ya. Ada bahkan lebih. Karena di situ masuk ada tunjangan ini, tunjangan makan, tunjangan segala macam. Nah, problem kemasyarakatan kadangkala ya katanya kami ini SK kami ini sudah kami simpan, Pak, kami titipkan di bank. Jadi yang terima itu cuma 1 juta lagi. Iya. Nah, ini problem ini. Ini problem dan itu kadangkala berkembang di tengah-tengah masyarakat. Tapi roh pemerintah itu membuat zakat itu menyuruh orang yang terpinggirkan. Bahasa Islamnya mustadafin, orang tertindas seperti fakir, miskin, sudah tuh yang kadangkala rumahnya itu sangat tidak layak. Kan sudah banyak di mana-mana tuh bedah rumah. Sudah ada yang sifatnya insidental. Nah, makanya situ perlu jihad fisabilillah. Ya berjuang di jalan Allah untuk mengamankan ya daerah-daerah terendam, daerah banjir, daerah gunung meletus, daerah-daerah musibah besar. Siapa yang punya dana dadakan itu kalau nggak Basnas? Iya. Ya Pak, punya dana ini, cash and carry. Pak Prof, Iya. ini kan tadi kalau secara syariat sudah jelas ya landasan secara agamanya ada surat Al-Quran, surat Al-Quran, ya. Kemudian ada juga hadis Nabi ya, yang untuk memerangi yang tidak benar. Nah, tapi yang ada menjadi pembicaraan juga di kalangan ASN, mereka ini kan tadi ya penghitungan nisabnya tadi misalnya dari penghasilan itu ya. Tapi mereka ini katanya kami ini memang gaji 4 juta. Tapi 4 juta ini sudah 80% ini sudah membayar cicilan yang berbagai macam. Sehingga nggak sampai 2 juta lagi sebetulnya. Nah, ini bagaimana cara penghitungannya? Makanya di sini ada problem dan ada kadangkala nilai yang digeser oleh pemerintah itu. Ada kalau zakatnya tidak berkembang lagi, tidak mampu menunaikan, ada yang sedekah. Kita kan contoh ada pemungutan 2.000 per hari atau 1.000 per hari. Itu karena budaya sedekah itu bukan hanya untuk menenteramkan jiwa dan untuk bermanfaat untuk seluruh umat. Nah, sekarang kita sudah menggeser berpikir sekarang ada gambaran bahwa zakat untuk para pengusaha. Karena dalam fikih zakat Yusuf Al-Qaradawi itu seluruh usaha manusia yang halal, yang sesuai dengan syariat, ya, yang sesuai dengan syariat yang sudah mencapai nisabnya, itu wajib dizakatkan. Mohon maaf, pengacara kayak Hotman Paris itu konsultasi 1 jam aja 40 juta loh. Kayak Buyung Nasution. Itu contoh saja. Nah itu sudah tuh dokter spesialis kandungan, dokter segala macam tuh. Dia praktek 1 hari tanya bisa sampai 10-15 juta. Ini contoh. Nah jadi bagi orang yang tidak mencapai salah satu kata-kata saya tadi, orang failit, misalnya, mohon maaf, dia golongan capek 3A atau golongan 2B. Masa pengabdiannya, bentuk pengabdiannya dengan sedekah tadi. Dengan dipungut
2.000 per hari dan segala macam. Nah, kalau kalkulasinya pemerintah ingin juga semua yang sudah ada standarnya sesuai dengan zakat petani. Misalnya kalau petani itu kan, kalau orang dusun 30 karung keluar, kalau tanahnya tak ada hujan, dikeluar 5-6 karung. Kalau tanahnya aliran, apa nama itu dari usaha pemerintah, yang sawah punya diatur oleh sistem drainase, irigasi, cuma misalnya 2 karung, ya begitu. Nah makanya arahnya ini walaupun sedikit ada dinamika, yang jelas kemauan maksud pemerintah daerah itu untuk mensejahterakan umat dan menenteramkan hati para penzakat. Itu. Baik, tujuannya. Pak Prof. Jadi artinya Ya. kalau saya bisa tarik kesimpulan apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, bahwa sebetulnya yang didorong untuk membayarkan yang sudah mencapai nisabnya. Ya, ya. Kalau yang belum sampai nisab penghasilannya, berarti didorong untuk infak bersedekah. dan sedekah. Infak dan sedekah. Nah, saya coba beralih ke Pak Romli sebagai siap. Ketua Basnas. Ya, Basnas ini kan dasar hukumnya undang-undang, Pak ya. Ya. Ini saya sudah coba cari ya. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ada juga PP Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yang dapat ya yang dapat diambil dari penghasilan bruto ya. Kemudian ada juga Inpres nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, dan ada instruksi Gubernur Bengkulu tahun 2025 tentang pelaksanaan zakat provinsi, infak dan sedekah. Nah, Pak Romli mungkin bisa dijelaskan kepada sobat informasi semua, bagaimana tanggapan dari Basnas tentang instruksi Gubernur ini, dan sebetulnya berapa yang ambang batas penghasilan ASN itu yang Nisab. nisab tadi untuk ASN itu yang dikenakan zakat. Ya. Siap. Oke, terima kasih. Silakan, Pak. Jadi gini, jadi kita sinkronkan, kita matchingkan antara dasar syariat dan dasar hukum positif ya. Iya. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Zuldali, guru kita, ya. Pertama, ketika syariat zakat, perintah zakat itu turun, yaitu setelah 2 Hijriah. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah 2 tahun, turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Terus juga turun juga Al-Anfal ayat 41, itu tentang masalah ghanimah ya. Maka ketika ayat itu turun, khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka yang sudah kena kewajiban untuk zakat, ambil dari mereka itu. Ya. Tujuannya apa? Tutahhiruhum, sebagai pembersih mereka, sebagai pemberi penghasilan, wa tuzakkihim biha, sekaligus untuk pembersih jiwa mereka. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka yang berzakat itu. Ya. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu di saat menerima zakat ya, itu menjadi penenang orang-orang yang mengeluarkan harta untuk berzakat. Wallahu samiun alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ketika ayat ini turun, Rasulullah membentuk lembaga namanya Baitul Mal di 2 Hijriah. Nah, itu. Nah, ketika Rasulullah membentuk Baitul Mal ya, dalam implementasi pengambilan zakat, itu Rasulullah membentuk lembaga namanya. Setelah dibentuk lembaga itu, diutus oleh Rasulullah 25 sahabat ke pelosok-pelosok Madinah untuk menarik zakat. Nah, ini Rasulullah menerjemahkan ayat ini, yang diberikan kewenangan mengambil zakat bukan sembarangan orang. Jadi Rasulullah membentuk lembaga pada waktu itu. Dan kita di Indonesia, ayat ini berupaya untuk diterjemahkan oleh para anggota dewan kita di DPR MPR pada waktu itu dengan membentuk namanya Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Nah, sebagai wadah untuk masyarakat berzakat.
Jadi dibentuk wadah atau lembaga yang resmi untuk diberi kewenangan menarik zakat, menghimpun zakat. Nah, kemudian tadi Presiden Impres nomor 3 tahun 2014 mengeluarkan Impres di saat itu. Seluruh lembaga, institusi, semuanya itu berzakat ke Basnas. Nah, di Bengkulu ini diterjemahkan lagi dengan gubernur kita dengan mengeluarkan instruksi. Instruksi. Nah, ini sejalan tuh. Rasulullah membentuk lembaga, terus 2011 DPR MPR juga menerjemahkan ayat ini, diterjemahkan dengan membuat lembaga Basnas. Terus Presiden mendorong impresnya, dan Pak Gubernur mendorong dan memfasilitasi seluruh masyarakat, terkhusus ASN juga, untuk Basnas ini menjadi wadah untuk pembayaran penunaian zakat. Nah, jadi itu senada semua itu. Nah, ini dia. Nah, jadi instruksi itu Intinya apa sebenarnya dalam instruksi gubernur itu, Pak? inti dari instruksi itu jelas sekali mendorong dan memfasilitasi Mendorong dan memfasilitasi. seluruh ASN dan seluruh karyawan-karyawati yang ada di Provinsi Bengkulu, kan gitu, untuk bisa menyalurkan zakatnya ke Basnas supaya ini dikelola dengan baik, kan gitu, supaya juga penyalurannya terarah dan terukur untuk bisa membantu kebutuhan rakyat, utamanya orang-orang yang lemah di masyarakat kita. Nah, itu sebetulnya instruksi Presiden itu adalah terjemahan dari Al-Quran. Jadi terjemahan ayat 103 dari surah At-Taubah. Jadi memfasilitasi dan mendorong itu. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, kalau ini bunyi instruksi gubernur itu mendorong dan Iya, memfasilitasi, memfasilitasi, ya, agar para ASN membayar zakat. Membayar zakat profesinya. Nah, tadi saya sudah singgung dengan Pak Prof tadi, nisab bagi zakat profesi ASN ini berapa sebetulnya? Nah, Kalau gini, menurut ya, versinya Basnas berapa Oke. penghasilan ASN yang dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya? Ya, begini. Dalam penentuan nisab zakat ASN dan zakat profesi, ya Pak Zakat Dom, profesi, ya. Pertama, kita melihat ya bahwa zakat ini banyak, ya. Bukan hanya zakat fitrah, bukan hanya zakat harta. Nah, tapi di sana ada zakat perdagangan, iya kan? Nah, gitu. Dan zakat profesi ini berbeda dengan zakat perdagangan, ya. Zakat petani juga, Pak, ya. Ya, berbeda. Ini makanya ada ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtu. Keluarkanlah, infakkanlah, itu. Baik infak wajib ataupun infak sunnah. Min thayyibat, dari yang baik-baik, ma kasabtum, yang kalian usahakan itu. Nah, apa yang kita usahakan? Nah, sekarang orang usaha ini nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan cuma berkebun dan cuma berdagang. Nah, sekarang ini di zaman modern, penghasilan orang, manusia ini udah beragam. Bahkan penghasilan orang yang selain berdagang dan berkebun kadang-kadang lebih besar. Iya kan gitu. YouTuber berapa tuh penghasilannya tuh? Kan artis-artis sekarang Ratusan juta. ratusan juta, kan gitu. Nah, maka di sini ayat ini, ketika para ulama mencermati ayat ini, mengamati ayat ini, itu yang saya baca salah satunya adalah Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali itu beliau mengatakan ketika, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, keluarkanlah infak, baik yang wajib ataupun yang sunnah, min thayyibat, dari yang baik-baik. Syaratnya usahanya baik. Maka sabtum, apa yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Pertanian gitu kan. Nah, Syekh Muhammad Ghazali dan banyak ulama yang lainnya, kalau di Indonesia itu ada namanya Didin Hafiduddin juga mengungkapkan pendapat yang sama gitu. Beliau mengatakan begini, Syekh Muhammad Al-Ghazali,
Dari ayat ini, wa mimma akhrajna lakum minal ketika hasil usaha atau profesi yang menghasilkan uang itu disejajarkan oleh Allah dengan pendapatan petani, maka ini sangat relevan. Ketika zakat penghasilan ini, profesi ini dikonversi ke zakat pertanian. Kan gitu. Dikonversi ke zakat pertanian. Pertanian. Kenapa? Logikanya begini. Petani itu, petani kebun ya, sawah itu ya, padi, itu kena kewajiban zakat di saat dia punya penghasilan 653 kg gabah. 653 kg gabah. Nah gitu. Coba. Dan itu didapat dalam waktu 3 bulan. Petani gabah kan begitu ya? Ya. 3 bulan. Nah 3 bulan kalau sudah minimal dapat 653 kg gabah, itu udah wajib zakat. Iya kan? Nah kalau dirupiahkan 653 kg gabah itu dikali harga gabah yang sekarang 6.500. Ya. Iya kan? Maka keluar angka 4.244.500. Kan gitu. 3 bulan itu. Kalau kita genapkan 4.050 kan? Itu 3 bulan. 3 bulan. Nah, yang 3 bulan saja. Iya. Seorang petani menghasilkan minimal 4.250 itu wajib zakat. Maka Apalagi profesi-profesi lain. Apalagi yang per bulan ya, yang Kan sudah gitu. mencapai 3,5 juta Nah, itu. gitu. Apalagi yang setiap bulan ya. Apalagi setiap bulan. Apalagi model prop kan tunjangannya lebih besar daripada kan gitu kan. Artinya Basnas melihat mengkonversikan nisabnya ini Iya. dengan zakat pertanian. Iya, kenapa begitu? Zakat ini Basnas Provinsi Bengkulu ini kenapa ke situ? Ada beberapa alasan landasannya. Pertama begini. Bengkulu ini ya, ini nomor 2 termiskin di Sumatera. Iya, setelah Aceh. Iya kan? Satu itu. Yang kedua, UMP Bengkulu ini terkecil di Sumatera. UMP kita nih terkecil di Sumatera. Itu begitu. Yang ketiga, bahwa kita ini masyarakatnya mayoritas agraria. Berarti wilayah kita agraria, petani. 85% penduduk kita nih itu petani. Nah, kalau kita melihat ke situ, nanti petani, kok Allah nggak adil ya? Kami aja 4.253 bulan udah wajib zakat, masa mereka nunggu sekian juta baru berzakat? Kan gitu. Satu itu landasannya. Landasan kenapa Basnas Provinsi Bengkulu mengambil nisab yang seperti itu. Iya. Itu seperti itu. Dan tadi kan dan kedua maslahatnya. Iya, maslahatnya. Nah, jadi anfa'u lil agniya wa aslahu lil fuqara. Ketika kita menentukan zakat itu zakat profesi ini, ya zakat penghasilan ini disesuaikan dengan dikonversikan dengan tingkat pertanian, maka itu lebih bermanfaat bagi orang-orang yang punya penghasilan. Untuk kehati-hatian yang udah segitu udah mengeluarkan zakat. Yang kedua, maslahatnya, maka semakin banyak orang yang terbantu. Itu karena kita tadi bagaimana kita pengentasan kemiskinan di Provinsi Bengkulu ini kita sama-sama kan gitu. Pak Ketua, ini kalau tadi kan kalau Basnas Provinsi Bengkulu mengkonversikan nisabnya itu dengan zakat pertanian ya. Itu setiap provinsi itu beda-beda, Pak ya? Ya, jadi sesuai dengan kondisi daerah masing-masing ya. ya ada di Mamuju, ya kan. Ada lagi beberapa daerah yang lain sama dengan kita. Karena tadi gini, itu saya Mamuju Sulawesi Barat ya. Iya, jadi tuh gini. Saya tertariknya itu pertama ini udah diterapkan pada PMA nomor 52 tahun 2014. Itu kan. Satu itu. Yang kedua, itu dulu ada keputusan Ketua Basnas itu tahun 2015-2016 ya. Itu sangat relevan itu. Kenapa sangat relevan? Ketika itu 2015-2016 itu ditetapkan untuk wilayah Jakarta Jawa itu 5.240.000.
Sedangkan untuk wilayah lainnya itu mengikuti harga gabah setempat. Harga gabah setempat. Itu sangat relevan. Kenapa begitu relevan? Karena tadi perekonomian satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia itu sangat berbeda, jauh berbeda. Jakarta, iya kan, Surabaya, Medan, Bengkulu, itu beda-beda. Tadi dilihat dari OMP-nya, iya kan. Nah itu makanya ini relevan tuh kalau kita merujuk ke situ. Siap. Baik Pak Ketua, tahan dulu ya, kita jeda sejenak ya. Siap. Sobat informasi dimanapun Anda berada, jangan tinggal dan jangan kemana-mana dulu, kita masih ada sesi kedua. Dengan lebih tajam lagi kita akan mengupas tentang zakat bagi ASN ini. Iya, siap. Maaf. Sobat informasi dimanapun Anda berada, kita masih berada di podcast Merah Putih, terkoneksi, terinformasi, dan terpercaya. Sekarang kita sudah masuk ke season kedua atau segmen kedua dari podcast hari ini. Saya akan bertanya kepada Ketua Majelis Ulama Provinsi Bengkulu, Pak Prof. Zulkarnain Dali. Ya. Pak Prof, Majelis Ulama kan menjadi ormas keagamaan yang menjadi pedoman, ya, menjadi rujukan bagi kalangan umat Islam di Indonesia. Terkait dengan zakat profesi ini, mungkin ada taklimat dari Majelis Ulama seperti apa, Prof? Mungkin yang bisa didengar oleh para sobat informasi di Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Untuk berikutnya, setelah pemerintah Provinsi Bengkulu, katakanlah Seki Gubernur mengambil kebijakan tentang para ASN wajib untuk zakat, jadi Komisi Fatwa Majelis Ulama sudah mengadakan rapat dan sidang. Ini jelas taklimatnya. Ada beberapa poin yang menentukan. Yang pertama, mendukung, ya. Di sini jangan bahwa taklimat menjawab, ya, surat dari Basnas, katakanlah dari Provinsi Bengkulu itu secara tegas mendukung pengeluaran zakat bagi ASN se-Provinsi Bengkulu. Ini harus dijelaskan, hanya bukan Pemda, ya. Itu instansi vertikal, apakah TNI, Polri, sudah tuh UIN, sudah tuh UNIP, ya, Kanwil Agama, seluruhnya yang sifatnya seluruh yang namanya, bahkan P3K. Kan aparatur sipil negara itu kan dua isinya, PNS dan P3K. Nah itu juga harus. Nah satu di situ. Di sini juga diserahkan bahwa permohonan revisi taklimat MUI Provinsi Bengkulu tentang nisab zakat, ya, pendapatan penghasilan, ya, wilayah Provinsi Bengkulu. Maka di sini bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu mendukung Basnas Provinsi Bengkulu dalam upaya optimalisasi penerimaan zakat, infak, dan sedekah di Provinsi Bengkulu. Dua, bahwa pada dasarnya nisab zakat penghasilan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang nomor 3 tahun 2003 tetap berpedoman kepada emas, konseksinya perdagangan. Cuma ada penekanan pentaukidannya, kita merujuk kepada zakat pertanian yang sudah dikonversikan, yang sudah dijelaskan oleh Ketua Basnas tadi. Makanya bayangkan saja penghasilan, ya, 6.000 gabah, 6.500 gabah selama 3 bulan, yang penghasilannya dapat 4,5 juta sudah dikiring untuk para, ya, fakir miskin keluarkan zakat. Bayangkan PNS yang punya pemasukan di atas 3,5 juta per bulan, itu juga harus berimbang lah. Masa petani yang hanya 3 bulan dapat 4 juta sekian, taruhlah 5 juta sampai 6 juta, dia mengeluarkan zakat. Kalau dibagi 3 kan berapa? Berarti penghasilan utuhnya itu, ya, sekitar 2.300.000 sekian. Nah, itu sudah dikenakan zakat. Makanya kita merujuk dari beberapa daerah di Indonesia, ya Pak, sudah banyak yang merujuk pada petani. Tapi kalau daerah-daerah yang memang,
daerah Industri, tambang, daerah industri. bisnis, ya, Mm, daerah-daerah Jakarta. memang itu seperti Jakarta, wajar saja dia mengambil pedoman Emas. berlandaskan kepada emas. Kalau kita, apa kata Pak Ketua tadi, sebenarnya nggak usah disebut nggak apa-apa itu, termiskin nomor 2 di Sumatera. Tapi kenyataannya begitu, penghasilan income per kapita kita rendah, maka kita itu kan ya kegebrakan Pak Gubernur itu memang mencengangkan. Sudah miskin katanya disuruh zakat pula. Tapi ini dalam suasana negara agraris, mereka mengeluarkan zakat loh. Mereka tuh patuh-patuh di desa itu. Kalau dia dapat 30 karung gabah kotor, dikeluarkannya 3 karung. Ya sama Nah, gitu ini loh. Pak Prof, ini Ya. kan zakat kan ranah pribadi Ya. ya, sifat pribadi. Itu masih ada. Kalau misalnya ada yang keberatan misalnya, Nah, begini. mereka Kalau keberatan makanya saya tadi, statement saya terkeras itu tadi tuh. Kenapa waktu itu zaman sahabat Abu Bakar sangat viral. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat diperang. Ya waktu itu kan zakatnya cuma gandum. Sudah tuh kurma, sudah tuh unta. Tapi kita kan sekarang profesi sekarang. Nah itu aja dia sudah berani. Berarti sesuai dengan hadis Nabi, al-mal ruhul amal. Harta nyawa untuk berjuang. Kalau udah berduit, ketua pelembang cak mano gitu. Nggak berjuang. Nah itulah kira-kiranya. Makanya walaupun gitu, dengan pola yang kita kreasikan, apakah bentuk sedekah itu amfiku. Jadi kan harta itu kan kita ambil itu perintah. Jadi kita infakkan, kita sedekahkan. Jadi kita ikhlaskanlah. Jangan salah loh. Kalau misalnya 3,5 juta tuh baru 80.000, udah besar duitnya Pak. 80.000 sekian. 80.000 tuh dua bungkus rokok Surya. 2,5% ya. Ya itu 2,5%-nya itu. Iya, kita tuh nggak besar loh. Misalnya kalau misalnya orang 10 juta, itu baru 250.000. Tetapi di medsos ada Ah. juga yang ini. Kami ini sudah dipotong cicilan Ya. ini angsuran Ya. angsuran kredit di bank dan sebagainya. Ini kok malah dibebankan lagi, Ya, harus bayar makanya zakat situ lagi ya. ada ulama Gimana itu? mazhab secara statementnya mengatakan tidak diwajibkan orang yang dalam kondisi valid. Nah, sekarang ini mereka ini dalam kondisi yang memang mengikat dalam kita seolah-olah dunia ini memang dunia kapitalis. Jadi motor kadang-kadang mau kredit, ini kredit segala macam kredit. Jadi seolah-olah memang dijebak untuk kredit itu kata bayar listrik segala macam. Padahal kalau ditekankan, set bayar zakat 2,5%, kalau 3,5 juta keluar 90.000 rupiah baru bayar kredit itu sistemnya. Jadi janganlah ini dihabiskan dulu, jadi zakat tertinggal. Jadi makna membersihkan jiwa, membersihkan harta itu tidak ada, karena tujuannya untuk bersih. Nah berikut saya terangkan lagi. Iya. Yang ketiga, Dua poin tadi ya. yaitu 2 poin. Yang ketiga, bahwa pada dasarnya nisab zakat penghasilan menurut Fatwa MUI ya nomor 3 tahun 2003 adalah sesuai dengan kadar perdagangan emas dan perak ya 2,5%. Walaupun demikian di sini dikatakan bahwa Basnas Provinsi Bengkulu menetapkan nilai nisab zakat pendapatan berdasarkan harga gabah di Provinsi Bengkulu 6.503 kilogram ya kali 6.500 sama dengan 4.244.500 rupiah atau dibulatkan 4.250.000 rupiah sudah dikenaikan zakat dengan nilai 2,5%. Makanya tadi kalau 4 juta itu ya baru 100.000 Pak. Bisa diulangi? 106.000. Nisabnya 4.200.000. Ya, 4.250.000 4.250.000. ya wajib dikenakan setengah. Jadi dengan itu 106.250 rupiah. Ya. Per Artinya bulan. kalau ASN misalnya P3K yang tidak sampai segitu, mereka didorong infak sodako Iya, berarti ya. infak sedekah itu nggak sampai. Mungkin kan kalau yang SMA Pak ya, ada kemungkinan. Tapi kalau di S1 nggak mungkin kurang Pak. Di atas itu. Iya, di atas itu. Karena dia Kalau yang SMA gaji gitu. pokok dengan tukin, Jadi ini, kan? jadi maksud saya di sini
MUI mengeluarkan fatwa itu untuk menenangkan, untuk mempolemikkan. Jadi, oh ini, kalau standar emasnya di mana, Prof? Oh, di sana ada tempatnya, daerah-daerah tambang. Ya, Daerah Kalimantan industri, Timur. daerah industri. Daerah industri. Tadi Makanya Ketua ada Basnas takutannya. sudah menjelaskan pertimbangannya karena Iya, iya. Provinsi Bengkulu daerah Betul, pertanian. betul, ya. betul. Nah, terakhir, ini. Bagi masyarakat muslim yang hartanya belum mencapai nisab, zakat sangat disarankan untuk menyalurkan infak dan sedekah. Nah, itu ya. Infak dan sedekah melalui Basnas juga. Bukan ke itu. Memang ada hadis yang mengatakan kita infak dan sedekah itu bagus ke keluarga yang miskin. Tapi di sini kan kehati-hatian, makanya Imam Malik itu mengatakan nanti orang tuh harus adil, orang ngerti masalah fikih. Di situ kan keterangannya tentang maka tetap disalurkan kepada Basnas. Juga seperti kan mah ya orang yang layak untuk dapat kursi roda, layak untuk dapat tongkat, layak untuk dapat ya buku. Kan viral kemarin di mana tuh? Anak bunuh diri kalau nggak bisa beli buku. Ini berdosa kita Basnas loh. Iya itu kan gitu, sampai gitu. Terakhir bahwa ketika pemerintah atau imam memerintahkan sesuatu yang wajib, maka kewajiban itu akan menjadi lebih kuat. Dan bila pemerintah ya sesuatu sunat, maka akan menjadi wajib. Dan bila memerintahkan sesuatu yang mubah dan di dalamnya terdapat kemaslahatan publik atau kebaikan bersama, wajib dipatukan menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain. Ya itu jelas itu kitabnya ada karena Amir itu menentukan keputusan pemerintah itu untuk menguatkan dan menenangkan umat yang ada di dalam masyarakat itu. Saya kira ini Baik. Baik, Pak Prof, dikeluarkan itu di Bengkulu Januari 2026. Ini fatwanya Oh, baru tadi, ya, Mas. Januari Dia meringkas 2026. Ini revisinya. Iya, iya. bisa disebarluaskan itu. Oh, bisa. Ya. Kan sudah kalau sudah dipegang Basnas bisa dikeluarkan. Ya, nih. Saya beralih ke Ketua Basnas. Tadi Pak Romli mungkin bisa ini sistem pemotongan zakat bagi ASN ini seperti apa? Iya, iya, iya. Jadi mohon izin ya sebelum kita ke situ ya. Iya. Jadi kita tadi bahwa kita ini ibadah rukun itu kan ada yang sifatnya vertikal. Kemanfaatnya hubungan kita dengan Allah. Ada rukun Islam yang sifatnya diarahkan kepada hubungan horizontal kepada manusia. Hablum minan nas ya. Iya, Dan ada hablum minallah, ada penguatan hablum Minan minannas. Maka ketika Mu'ad bin Jabal dilantik oleh Rasulullah untuk menjadi gubernur di Yaman, ya Rasulullah kasih tahu kepada Mu'ad 3 hal yang mendasar. Yang pertama, sampaikan dan ajarkan kepada masyarakat Yaman bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Kemudian setelah itu menguat, ajarkan kepada mereka bahwa mereka ada kewajiban sholat 5 waktu. Nah, yang ketiga, bahwa sampaikan kepada masyarakat di Yaman itu bahwa mereka punya kewajiban. Apa itu? Mereka untuk bersedekah wajib namanya zakat. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari masyarakat yang kaya, mampu dari mereka, kemudian didistribusikan kepada kepada yang miskin. masyarakat yang butuh, yang miskin itu. Nah, 3 pokok ini disampaikan. Nah, ini yang penting. Ada hubungan kita kepada Allah yang harus kita pelihara, ada hubungan kita kepada Sesama manusia. manusia. Nah, Gubernur Bengkulu memfasilitasi agar kuat hubungan masyarakatnya ke Allah dan memperkuat hubungannya dengan orang di sekitarnya yang membutuhkan. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa zakat ini ya supaya terarah ya, dan zakat ini tidak boleh diberikan kecuali kepada lembaga resmi. Itu yang menjadi catatan penting. Beda dengan sedekah, infak. Kalau infak dan sedekah itu kepada siapa saja boleh diberikan. Itu makanya setelah Rasulullah tadi membentuk namanya Baitul Mal, maka Rasulullah mengutus 25 sahabat ke pelosok-pelosok Madinah untuk menarik zakat. Supaya zakat itu terkonsentrasi, terkoordinir dengan rapi. Kan gitu. Supaya betul-betul 8 golongan Asnaf. asnaf ini asnaf, ya terdistribusikan dengan baik.
Jadi SDM yang ada dalam umat Islam yang butuh perhatian, ini harus betul-betul mendapatkan haknya. Tapi kalau seandainya Bisa disampaikan juga ke sobat informasi, Pak Ustaz. Iya. 8 asnaf 8 asnaf mustahik ini. penerima Iya. zakat ini. Pertama fakir. Fakir. Fakir ini masuknya itu desil 1, desil 2. Desil 1 itu ya tadi orang yang nggak punya penghasilan sampai punya penghasilan 1,5 juta. Itu desil 1 kalau dalam ilmu. Cacat gitu. pula. Iya. Nah itu. Ya, cacat Nah, pula kan? Iya gitu. Nah terus ada orang yang penghasilan 1,5 sampai 2,5. Itu termasuk fakir juga miskin tuh. Nah, sampai paling tinggi yaitu desil 5, orang yang punya penghasilan 5 juta. Itu masih terkategori miskin. Penghasilan 5 juta. Iya. Itu yang boleh dibantu, mendapat bantuan. Kategori fakir dan miskin. Jadi Kok fakir bisa Pak miskin. penghasilan 5 juta kok masuk kategori fakir? Ya. Miskin, bukan fakir. Miskin. Miskin karena kebutuhannya itu lebih besar daripada pendapatannya. Gitu. Jadi kategorinya itu miskin dia. Nah, ada yang ketiga wal amilin 'alaiha, Yang mengelola. yang mengelola. Nah, lihat nih. Allah ketika berbicara masalah pendistribusian pemanfaatan zakat, langsung nomor 3 disebut sama Allah adalah pengelolanya. Ya. Jadi zakat ini artinya pesan dari Allah dari ayat ini, Harus zakat diurus. ini harus diurus, dikelola. Supaya apa? Supaya fakir dan miskin ini betul-betul terayomi. Nah, Itu pesannya ya. pesan ini Jangan terlewatkan. karena Terkelola dengan baik. kata demi kata dalam Al-Quran, redaksi Al-Quran itu punya pesan. Kenapa dari sekian 8 asnaf, 8 golongan yang menjadi perhatian zakat Wal ini, amilina 'alaiha. pengelolanya ini disebut oleh Allah nomor 3. Nomor 3. Iya kan gitu. Artinya jangan sampai ini fakir dan miskin dan asnaf yang lainnya ini terabaikan. Ya. Nah, makanya dia harus ada pengelola. Supaya tadi tepat sasaran, terarah dan terukur. Nah, Baik Pak ya. Fakir, miskin, dan panitia pengelola. zakat. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Ini orang-orang yang hatinya lemah. Iya. Yang baru masuk Islam, mu'allaf. Baru Islam. iya. Ada lagi Mu'allaf ya. ada lagi orang yang diartikan oleh ulama ini mu'allafati qulubuhum, orang yang lemah hatinya termasuk orang-orang yang tinggal di minoritas. Ya. Orang tertekan dalam suasana. Oh, Ya, Itu. Misalnya di Mindanao, di Filipina kan, pemerintahnya kafir dari Asia itu. Nah, itu terpenting kan, itu jadi perhatian zakat itu. Nah, seperti ini juga, nah Palestina makanya kan itu kan. Ya. Nah, boleh zakat itu diarahkan untuk mendapatkan, diarahkan ke Palestina. Karena mereka ini dalam tekanan, lemah. Jiwanya terancam. Lemah. Dia tidak bisa bergerak untuk mencari nafkah gitu. Nah, yang yang keempat tuh. yang keempat, yang kelima, Yang kelima ini adalah namanya rikob, perbudakan. Budak belian. oh budak. Nah, sekarang budak udah nggak ada. Tapi ada Paling perbudakan pembantu rumah modern. tangga. Paling Iya, masuk sekarang ini ada perbudakan modern. Apa itu? Human trafficking. Itu makanya kemarin, alhamdulillah, ketika saudara-saudara kita, Korban perdagangan iya, orang Pak ya. iya. yang waktu di Kamboja itu, yang di Kamboja. nah itu dapat dari kita Pak. dari Basnas, Basnas yang memulangkan, Iya, iya. karena Dana Basnas, Basnas itu. Basnas melihat ini adalah masuk ke rikob, orang-orang yang dijual, mereka kan dijual itu, Iya, iya. ditipu, Budak belian kategori kalau dulu tuh. seperti itu. Nah itu alhamdulillah Basnas tampil mengembalikan masyarakat kita, saudara kita yang di Kamboja itu. Kemarin tuh ada 5. Jadi itu perbudakan model baru Pak ya. Baru modern. Modern. Iya modern. Ya, perdagangan Iya kalau zaman dulu orang dipilih gitu. Nah ini Arikop namanya. Nah yang kelima, yang keenam. Iya, yang keenam ini gorim. Orang yang terlilit hutang. Nah, terlilit hutang di sini bukan terlilit hutang kita, ya kan hutang itu ada yang jangka pendek, jangka panjang. Ya, yang jangka panjang itu yang tadi SK-nya di sekolah-sekolahin kan gitu kan, di pesantren kan itu. Nah, ini bukan kategori itu. Orang yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai berhutang dia. Kan gitu. Ini itu masuknya di situ. Nah, kalau yang tadi tuh ada kawan-kawan saudara kita itu sebetulnya ada jalan keluarnya.
Jadi sebetulnya orang-orang yang menyekolahkan itu kan menyekolahkan SK-nya sebetulnya gajinya diambil duluan intinya. Bukan berhutang, gajinya diambil Gaji duluan. diambil. Nah, itu bahasa lain ya. Iya. Iya bukan berhutang, mereka Iya, mengambil iya, gaji lebih dulu. Iya. Heeh. Nah caranya gimana? Ketika gaji diambil duluan, ya ini untuk memperingan zakat. Nah ketika misalnya gajinya diambil duluan itu nominalnya 150 juta atau 200 juta, dipotong 2,5%. Iya, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Pak Romli, ini karena kita jeda sejenak ya, nanti kita lanjutkan lagi, ada lanjutkan sesi ketiga nanti. Iya. Kita jeda. Kes Merah Putih, terkoneksi, terinformasi, dan terpercaya. Sobat informasi dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di sesi ketiga atau sesi terakhir. Ya. Kita masih akan bincang-bincang dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio pada siang hari ini. Tadi Pak Romli, kita terputus Iya, tadi, iya, kita iya. kan ada 8 asnaf tadi ya. Tadi sudah 6 asnaf, mungkin bisa dilanjutkan siapa lagi? Dua asnaf Iya. yang berikutnya. Dua asnaf berikutnya ini fisabilillah. Fisabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, perjuangan di jalan Allah. Nah, perjuangan di jalan Allah ini ya. Ini ada kategori dia masuk fakir, dia masuk miskin, bahkan lembaga, ormas kan gitu yang memperjuangkan agama Allah. Pondok pesantren kan gitu. Nah, misalnya bagaimana kita mensupport MUI bisa menelurkan tadi fatwa itu kan, menelurkan taklimat atau gagasan-gagasan atau mereka diskusi gitu. Karena tadi kalau nggak disupport seperti itu, ya namanya ormas ini. Nggak ada APBN, APBD-nya kan gitu kan. Nah, seperti masjid itu kan fisabilillah masuknya tafsir. Makanya ini penting harus kita sadari bahwa kadang-kadang ini anak yang berprestasi kita kasih reward gitu kan supaya betul-betul termotivasi lagi untuk meningkatkan beasiswa gitu. Maka ketika beasiswa ini memang kita lihat sasarannya ada yang dari fakir, ada yang miskin, ada juga yang prestasi. Bagaimana dia bisa yang prestasi ini masuk fisabilillah. Masuk fisabilillah. Makanya kalau fisabilillah ini dia tadi nggak melihat bukan hanya sekedar lihat fakir dan miskinnya aja. Kan gitu. Makanya boleh jadi ada saudara kita yang bertanya, kok ini dibantu loh. Padahal ini bukan fakir miskin. Itu masuknya fisabilillah. Bagaimana orang tersebut memperjuangkan agama Allah. Menuntut ilmu itu bagian daripada menuntut ilmu itu fisabilillah. Nah, itu asnaf yang ketujuh. Nah, yang kedelapan? Asnaf yang kedelapan ini adalah itu Ibnu Sabil, orang-orang yang terlantar waktu menuntut ilmu. Iya, jadi orang Islam ya, ketika misalnya silaturahim, misalnya kita ke Kalimantan nih. Di Kalimantan ternyata dapat musibah kehilangan. Ya HP hilang, ini semuanya hilang, harta benda hilang. Nah ini dia punya hak di Basnas. Dibantu. Untuk bisa dibantu untuk bisa kembali ke kota asalnya. Ya, ke tempat tinggalnya. Nah ini jadi kalau seandainya zakat ini dikelola dengan baik, maka tidak ada orang terlantar. Umat Islam itu dimanapun. Nah makanya begini. Nah kembali kepada ini. Kenapa sih zakat itu harus ke lembaga resmi? Iya. Apa sih kemanfaatannya? Apa kemanfaatannya? Dan kenapa Allah menyebut pengelola zakat itu nomor 3? Setelah penyebutan fakir dan miskin. Tapi nomor 3. Itu artinya zakat itu tidak boleh kecuali kepada lembaga yang resmi. Itu. Yang kedua, supaya zakat itu bisa betul-betul dimanfaatkan untuk memberdayakan umat. Zakat tidak berserak di mana-mana. Kalau saya menganalogikan begini, kalau kita ini punya mobil, punya motor kendaraan, ada pajaknya nggak? Ada kan ya? Ada. Nah, pajak mobil dan motor ini untuk apa sih?
Salah satunya yang pokok adalah untuk perbaikan jalan. Iya. Kalau kita melewati suatu perjalanan, di situ kita menemukan ada jalan yang sedang diperbaiki. Nah, kebetulan kita belum bayar pajak mobil kita di kendaraan kita nih. Iya kan? Apakah boleh kita? Nah, kebetulan nih saya belum bayar pajak mobil saya nih. Kalau saya bayar pajak di sini, inilah bayar pajak yang tepat sasaran. Iya, di tempat perbaikan jalan. Kita minta foto ke mandornya. Pak, foto saya bayar pajak di sini. Iya kan gitu kan. Minta tanda tangan, didokumentasikan di foto. Kemudian foto dan tanda tangan itu kita setorkan ke Samsat. Kira-kira diterima nggak? Kan gitu. Kira-kira diterima nggak? Kan nggak, pasti nggak diterima. Kenapa nggak diterima model bayar pajak seperti itu? Karena padahal itu tepat sasaran. Di tempat orang yang sedang memperbaiki jalan. Kan gitu. Ada yang jawab, oh karena nggak sesuai dengan SOP. Kan gitu kan. Ada yang lebih urgent daripada itu. Apa itu? Kalau seandainya bayar pajak model begitu diterima, maka tidak akan pernah tercapai tujuan diwajibkannya pajak. Sama kalau zakat, ya, model orang bayar zakat langsung ke tukang dodosnya, langsung ke masjid, langsung ke sini, maka tidak akan pernah tercapai tujuan diwajibkannya zakat oleh Allah. Makanya ayat ini ditutup oleh Allah, faridotam minallah wallahu alimun hakim. Apa rahasia ayat ini ditutup dengan kalimat itu? Ketika Allah bilang setelah menyebutkan 8 asnaf yang menerima manfaat zakat, ditutup oleh ayat Allah, faridotam minallah. Ini adalah kewajiban dari Allah. Bahwa zakat untuk 8 golongan dan zakat harus dikelola adalah kewajiban Allah. Jadi ini, kenapa? Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui. Kadang-kadang kita kan merasa lebih tahu. Adil ya. Pak Ketua, tadi kan sudah begitu banyak ya kemanfaatan zakat Iya. ini sebenarnya bukan hanya dalam konteks nasional, tapi bagi daerah juga bisa membantu orang. Tadi 8 asnaf tadi ya, kemanfaatan. Mungkin di medsos juga ada juga yang bertanya ini. Tentunya kan penyaluran uang zakat ini kan harus transparan, akuntabel dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sistem ininya, Pak? Ya. Pengumpulannya, kemudian penyalurannya kepada ke-8 asnaf itu. Apakah itu harus ada usulan atau bagaimana sebetulnya? Ya, jadi gini. Ya alhamdulillah nih kami informasikan kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah dari ASN kita tuh setiap bulannya terkumpul 800-an juta. 800-an juta. Iya, dari ASN kita tuh. ASN Pemprov aja. Pemprov aja. 800 Baru Pemprov aja. 800-an juta itu melalui bendahara gaji ke BKD langsung dipotong di Bank Bengkulu. Jadi khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum itu. Jadi ambillah dari harta mereka yang sudah kena kewajiban zakat itu sebagai pembersih. Jadi sebelum didaya gunakan gaji kita itu, ya, itu dibersihkan. Jadi yang kita makan udah bersih, yang kita jadikan biaya untuk sekolah kita itu sudah bersih, kan gitu kan. Nah makanya kalau harta itu sebelum dimanfaatkan udah dibersihkan, maka ketika dimakan bukan hanya sekedar ngenyangin perut, bukan hanya sekedar menyehatkan raga kita, bukan hanya sekedar mencerdaskan otak kita, tapi dia melembutkan hati kita. Hati yang mudah menerima kebenaran, hati yang mudah diajak mencari kebenaran, hati yang mudah melaksanakan perintah-perintah Allah dalam menegakkan kebenaran. Nah, makanya ya kalau hati ini lembut, maka mudah mewujudkan harmonisasi baik di lingkungan kerja kita, di rumah tangga kita. Kan anak-anak mudah dididik, mudah dibina. Kenapa? Karena hatinya lembut. Kenapa hatinya lembut? Karena yang dimakan itu udah bersih. Terus yang belajar-belajar itu karena harta itu sebelum didaya gunakan untuk biaya pendidikan, itu udah bersih. Maka insya Allah anak itu mudah mencerna pendidikan, mudah mendapat ilmu yang bermanfaat. Tujuannya itu. Maka kalau orang sudah mengerti filosofi zakat ini, maka sekalipun Allah tidak mewajibkan, maka dia akan mewajibkan dirinya sendiri untuk berzakat.
Nah, kalau hati kita keras, boleh jadi salah satu sebabnya adalah yang kita makan itu belum bersih. Kalau di rumah tangga ini kurang harmoni, itu boleh jadi yang dimakan oleh kita dan istri dan anak kita itu belum bersih. Atau boleh jadi ada selebriti yang suka cerai apa itu, boleh jadi ada indikasi dia itu nggak berzakat mungkin. Kan gitu kan. Nah, ini Pak penting. Ketua, berarti 800-an juta per bulan. Berarti kalau setahun Iya. berapa miliar? Lebih 8 miliar. 8 miliar. Iya, Mungkin jadi gini. mendekati 10 miliar ya. Kita ini bukan hanya dari ASN aja ya. Ada zakat, nih kami catat di sini zakat. Kalau totalnya berapa, Pak? Itu pajak dari ASN yang dapat. Iya. Ditambah yang lain-lain, berapa Itu potensi bisa satu bulan itu? 1,2, 1,3, bahkan kemarin di bulan April kita 1,6. 1,6 di Iya. bulan April ya? Iya, karena tadi masyarakat banyak melihat bagaimana Basnas, Pak Gubernur, dan ASN menyalurkan zakat. Jadi alhamdulillah masyarakat tuh banyak tercerahkan. 1,6 per bulan itu langsung disalurkan pada bulan yang sama juga, Pak? Iya, jadi begini, penyaluran zakat ini itu dia ada savingnya 20-30% dari penghimpunan. 20-30%. Iya, itu maksimal. Nggak boleh tersaving lebih dari 30%. Kenapa begitu? Karena nanti takut ada kemiskinan ekstrim. Contoh ada kebakaran tiba-tiba, iya kan? Ada bencana, kan gitu. Maka ini perlu ada dana yang di-saving 20 sampai maksimal 30%. Untuk persiapan tadi, kemiskinan ekstrim ini, yang tiba-tiba orang pas dia punya harta kebakaran nggak punya apa lagi. Itulah Basnas. Ketika kemarin tuh di Lebong terjadi bencana, iya kan? Itu kalau nggak ada dana saving, gimana? Kita akhirnya alhamdulillah karena terkumpulnya zakat ini dengan baik dari ASN dan dari beberapa masyarakat kita yang sadar zakat, itu kita setelah 1-2 hari kejadian ini bencana banjir bandang di Lebong, kita menyalurkan berapa? 292.191.000. Itulah dana saving tuh. Pentingnya dana saving seperti itu. Kejadian kebakaran di Jadi Rejang. kalau maksimal saving itu 30%, 70% itu harus disalurkan. Harus Harus habis pada bulan itu. Harus bulan itu. Begitu. Kalau nggak habis gimana, Pak? Hah? Kalau nggak habis, Ya kita tetap di sekitar saving tadi tuh. Jadi makanya kita salurkan kemana nih? tapi sejauh ini habis terus Ya, ya? habis berkurang. Berkurang. Iya, Karena begini, yang datang itu, ya Saya minta sempat pengajuan itu, yang habis itu ada yang sifatnya konsumtif, ada produktif. Kalau yang langsung ke fakir miskin itu yang konsumtif. Kalau yang produktif membantu alatnya untuk berjual, membantu ukuran kelapa. Itu harusnya itu gitu sifatnya, bukan hanya semuanya itu berupa beras, sembako, tapi ada juga unit usahanya. Nah itu yang disalurkan itu. Kan begitu kan, Pak? ya, jadi ngomong gitu. Jadi apa? Penghimpunan ini ada permintaan lebih besar daripada penghimpunan yang ada. Kan gitu kan. Tapi secara akuntabel, Pak, itu Basnas laporan pertanggungjawabannya Ya, kemana, Pak? kita ini ada audit internal, ada audit eksternal. Kan gitu. Jadi kita ini diaudit. Ya. Dan kita melaporkan ke Basnas Pusat, ke Kementerian Agama, ke Pemprov, itu apa yang kita lakukan ini, keuangan. Itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Eksternal siapa, Pak, yang mau audit? Apanya? Kalau eksternal? Ada tim auditor dari luar. Oh, dari luar. Itu selalu setiap tahun kita audit. Nah, inilah sebagai transparansi kita untuk penyaluran dana zakat di seluruh Basnas di Indonesia itu begitu, di audit begitu. Baik, Pak Ketua, karena waktu kita nih tinggal sedikit lagi nih terbatas ini. Saya coba ini dengan Pak Ketua MUI, Pak Profesor Zulkarnain Dali. Mungkin bisa dielaborasi lagi, Pak Prof, dari apa yang disampaikan oleh Ketua Basnas tadi, mungkin kemanfaatannya tentang zakat. Yang pertama, kita kan melihat kemanfaatannya. Kemanfaatan itu baik secara pribadi maupun secara kemasyarakatan. Nilai kemanfaatan pertama sebagai benteng harta kita. Jadi harta kita itu terpelihara. Mudah-mudahan orang yang zakat, yang rajin itu, dia tidak kebanjiran,
tidak kebakaran, Amin, tidak amin. kehilangan hartanya. Bisa saja ini kalau dengan dia berzakat itu. Barokah ya. Ya barakahnya Barokah. itu. Nah, jadi barakallah kira-kira Barakallah. gitu. Yang berikutnya itu menghilangkan keburukan. Jadi ada sangka. Jadi orang itu, oh kenapa? Kan banyak orang berduit, mohon maaf ya. Anaknya kadang-kala ikut judi online, kadang-kala narkoba. Oh, mungkin bisa saja ini hartanya kurang dibersihkan. Itu situ maksudnya begitu. Sudah tuh insya Allah masuk surga. Orang berzakat pasti masuk surga. Ya itu, jadi kan gitu. Jadi setelah itu udah tuh diampun semua Berarti Pak kesalahan. Prof, Ya. instruksi gubernur nih mengajak masuk Iya, surga sebetulnya kalau masuk gitu. surga. Yang ngajak masuk surga itu. Jadi bukan, jadi kasarnya kan gubernur itu tidak hanya mengajak para ulama, ngajak para tokoh masyarakat, ngajak masuk surga. Tuh. Seluruh umat Islam beragama masuk surga. Masuk surga, Itu, ya. terutama ASN. Ya, surat terakhir itu, ya diampun semua kesalahan-kesalahan. Ya utara juga kan asidku itu Paul bala, sedekah itu bisa iya. menolak bala. Ya itu jadinya kita mengeluarkan harta itu untuk ketenangan, ketenangan jiwa. Jadi bagi para ASN, para P3K, semua ya yang punya harta benda, apakah itu pengusaha, profesi dan segala macam, dengan berzakat tuh hati riang gembira dan tenang. Juga kita tidak dan manfaatnya untuk masyarakat banyak. Jadi masyarakat terayomi, ya juga masyarakat terklarifikasi. Jadi tidak ada lagi misalnya kasihan kita di salah satu daerah di timur gara-gara ingin beli buku 10.000 saja dia itu makanya yang itu peran Basnas itu lalu kelurahan dan segala macam sampai membunuh diri itu kan itu manfaatnya. Jadi saya berharap kepada seluruh ASN sabar, tenang, sekaligus juga tetap berkomunikasi kepada Allah ya, juga kepada pemerintah untuk mendamaikan hati kita dengan banyak berzakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya kira itu. Baik. Pak Romli, mungkin closing statement-nya Pak. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan salam dari masyarakat yang menerima manfaat zakat. Jadi masyarakat kita itu bahkan ada yang sampai saking bahagianya menangis dia menerima bantuan dari Basnas, dan kami dari Basnas selalu menyampaikan ini amanat dari Pak Gubernur, ini amanat dari para ASN dan masyarakat yang menitipkan zakatnya di Basnas. Mereka terima kasih ya Allah kami dibantu gini-gini. Itu apalagi orang yang kebakaran itu luar biasa bahagianya. Di saat mereka itu menerima manfaat zakat dari ASN, dari masyarakat yang berzakat di Basnas Provinsi Bengkulu. Nah ini kebahagiaan tersendiri. Dan ingat bahwa zakat ini adalah hak Allah. Hak Allah. Jadi ketika seseorang dititipkan harta melalui penghasilannya, ya, melalui bisnisnya, sebetulnya itu harta ada dua. Ada miliknya dan milik Allah. Dan Allah itu minta nggak banyak, cuma 2,5%, nggak banyak. Coba kalau kita ngasih modal ke orang lain, kita bagi hasil nuntutnya berapa persen? Ada yang 50-50, 60-40, 70-30. Allah minta dari kita yang dikasih Hanya 2,5% ya. hanya 2,5%. Dan itu harus kita sadari betul. Allah nggak banyak. Yang kedua, tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prof itu ya, bahwa zakat itu mengandung berkah. Jadi begini, kalau kita nanam pohon cabai, misalnya pohon cabai nih, ketika dia tumbuh 1,5 meter, bagaimana caranya supaya banyak tumbuh tunas di dahannya, di rantingnya? Maka kita potong ujungnya, klik gitu. Tunggu minggu depan akan tumbuh tunas-tunas di ranting dahannya itu. Begitu juga harta kita. Ketika kita punya gaji, ketika kita punya hasil panen, ketika kita punya bisnis menghasilkan, dipotong klik 2,5%, maka akan lihat keberkahan. Orang yang menerima, fakir miskin menerima dari zakat itu, maka setelah dia makan, maka ibadah dia, sholatnya, itu yang zakat dapat pahala. Ketika dia zikir, ketika dia kerja, terus menghasilkan harta dimakan sama keluarganya, satu suapan itu sedekah, itu yang berzakat dapat juga.
itu salah satu dari makna berkah dari zakat itu. Jadi kita ketika berzakat ke orang itu, jadi puasa dia, sholat dia, zikir dia, kita dapat pahalanya. Jadi kita didorong oleh Allah untuk bisa masuk surga paling cepat, salah satunya melalui zakat. Itu makanya ini perlu penekanan lagi. Makanya Allah dalam surah Ad-Dzariyat itu ketika memberikan ilustrasi gambaran penghuni surga itu, Allah bilang begini, wa fi amwalihim. Jadi ciri karakter penghuni surga yang melekat pada dirinya di saat di waktu di dunia itu adalah dia sadar betul bahwa di hartanya ada hak Allah bagi orang yang minta-minta dan orang yang tidak minta-minta. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Pak Romli. Sobat informasi dimanapun Anda berada, tidak terasa ini sebenarnya Habis ya? masih banyak kurang ya yang didialogkan mengenai zakat. Ini sangat menarik sekali topik kita pada siang hari, tapi waktu juga yang membatasi kita semua ya. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan dua narasumber kita yang sangat kompeten pada siang hari ini bisa memberikan pencerahan dan pencerdasan. Saya tidak mengambil kesimpulan dari dialog podcast kita pada siang hari ini, tapi paling tidak tadi dari percakapan ngobrol-ngobrol kita bahwa zakat profesi ASN memiliki landasan hukum yang kuat, memiliki landasan agama yang kuat, Al-Quran dan hadis, landasan hukumnya mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, sampai kemudian instruksi presiden, dan kemudian ditindaklanjuti melalui instruksi gubernur Bengkulu. Dan kemanfaatannya tadi sudah sangat banyak sekali dan sangat luas sekali. Ya. Saya kira ini yang kita dialogkan ya. Terima kasih Pak Romli, Pak Zulkarnain, Pak Prof atas kehadirannya dalam podcast Merah Putih, terkoneksi, terinformasi dan terpercaya. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangan dulu. Allah.